Pengakuan mengejutkan dari kursi terdakwa. Jakarta, sidang lanjutan kasus narkotika yang menjerat selebritas Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni kembali memanas. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 15 Januari, Amar mengungkapkan sesuatu yang langsung membuat suasana menegang. Ia menyatakan bahwa surat pernyataan yang menjadi salah satu bukti kunci dalam kasusnya bukan murni berasal dari dirinya sendiri. Amar menyebut ia memang menulis surat itu dengan tangannya sendiri, namun seluruh isi dari surat tersebut dikte dari petugas rutan. Pernyataan itu dilontarkan saat jaksa penuntut umum menghadirkan penyidik dari Polsek Cempaka Putih bernama Mario sebagai saksi. Saat surat dibacakan oleh saksi, Amar secara tiba-tiba menghentikan jalannya sidang. Dengan suara lantang, ia menyatakan, "Ini bukan saya." Kalimat tersebut sontak membuat suasana ruang sidang berubah tegang. Bukan hanya membantah isi, Amar bahkan menyebut surat itu sebagai hasil tekanan dari petugas. Siapa yang menyuruh? Amar sebut oknum petugas. Masih dalam ruang sidang, Ketua Majelis Hakim langsung merespons pengakuan mengejutkan dari Amar. Hakim menanyakan secara spesifik siapa pihak yang memaksa atau menyuruh terdakwa menulis surat tersebut. Tanpa ragu, Amar Zoni menyebut langsung petugas rutan. Ia tidak menyebut nama secara spesifik, namun permintaan lebih lanjut diajukan kepada Majelis Hakim agar oknum yang bersangkutan dihadirkan dalam sidang selanjutnya. "Saya disuruh tulis, isi surat itu bukan dari saya," ujarnya dengan raut wajah serius. Pihak jaksa maupun hakim belum memberikan respons lanjutan terhadap permintaan itu. Namun suasana sidang berubah penuh ketegangan dan kecurigaan. Amar terlihat tenang namun tegas, seolah menyiratkan bahwa pengakuannya bukan main-main. Pernyataan ini juga menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah benar surat tersebut bisa dianggap sah jika ternyata berasal dari dikte, bukan dari kehendak pribadi? Isi surat yang memicu kehebohan. Jaksa penuntut meminta agar saksi membacakan isi lengkap dari surat yang ditulis tangan oleh Amar Zoni. Dalam surat itu disebutkan bahwa terjadi penggeledahan pada malam Jumat sekitar pukul 21.00 WIB di kamar Amar di dalam rutan Salemba. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 jenis zat ilegal. Salah satunya dikenal di kalangan medis sebagai bahan yang berpotensi menimbulkan efek stimulan. Disebutkan pula bahwa Amar langsung dibawa untuk diinterogasi oleh petugas. Namun saat pembacaan surat mencapai bagian tersebut, Amar menghentikan proses dan menyatakan bahwa itu bukan pernyataan pribadinya. Dengan ekspresi wajah datar, ia mengaku tidak bisa menerima isi surat karena semua itu bukan berasal dari dirinya. Inilah yang membuat publik makin bertanya-tanya, bagaimana proses investigasi dilakukan dan apakah seluruh prosedur sudah berjalan sesuai hukum? Keterangan saksi Mario jadi sorotan. Saksi verbalisan yang dihadirkan, penyidik Mario dari Polsek Cempaka Putih, memberikan penjelasan bahwa surat tersebut diperoleh dari pihak rutan Salemba. Menurutnya, surat itu merupakan hasil pernyataan tertulis dari Amar Zoni yang diserahkan oleh petugas rutan sebagai bagian dari laporan insiden. Namun, fakta bahwa Amar kini mengklaim dirinya hanya menyalin perintah dari petugas mengubah arah dari keterangan saksi. Saksi tidak bisa memastikan secara langsung apakah proses penulisan dilakukan secara sukarela atau dalam tekanan. Pernyataan ini membuka celah pertanyaan baru. Bagaimana kredibilitas bukti bisa dipertahankan jika terdakwa mengklaim adanya intervensi dari pihak internal? Pihak kuasa hukum Amar pun mulai mempersiapkan langkah untuk menuntut transparansi penuh atas dokumen tersebut. Dakwaan berat yang membayangi. Amar Zoni didakwa dalam kasus yang berat. Ia disebut bukan hanya sebagai pengguna, melainkan bagian dari jaringan peredaran zat terlarang di dalam rutan Salemba. Dalam dakwaan jaksa, disebutkan bahwa perbuatan itu berlangsung sejak 31 Desember 2024. Artinya, dugaan ini sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak pihak. Amar juga tak sendirian. Dalam perkara ini ada 5 terdakwa lainnya yang didakwa bersama dirinya. Nama-nama yang disebut adalah Asep Sinsarikin, Ardian Prasetyo, Andi Mualim alias Koh Andi, Adi Chandra Maulana, dan Muhammad Rifaldi. Mereka semua diduga terlibat dalam proses jual beli dan distribusi zat terlarang di dalam fasilitas yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi moral. Tuduhan ini jelas menambah tekanan besar bagi Amar, apalagi dengan pengakuan barunya yang menyiratkan kemungkinan rekayasa. Sosok Andre dan peran Amar. Dalam proses dakwaan, nama seseorang bernama Andre muncul sebagai pihak yang diduga menyuplai zat terlarang kepada Amar Zoni. Jaksa menyebut bahwa Amar kemudian bertindak sebagai penerima sekaligus pengedar di dalam rutan. Ia juga diduga menjadi perantara antara Andre dan narapidana lain. Dakwaan tersebut menyebut Amar aktif dalam transaksi itu, bukan sekadar korban sistem. Namun pengakuan Amar dalam persidangan hari itu menggiring opini lain, bahwa mungkin ada tekanan, intimidasi, atau bahkan permainan kuasa di dalam rutan.
Jika benar, maka seluruh alur kasus ini bisa berubah drastis. Pengacara Amar pun mulai menyusun langkah untuk membuka peluang perlawanan hukum terhadap narasi jaksa dengan dalih adanya tekanan terhadap terdakwa selama di tahanan. Hukum tak main-main, 5 gram lebih. Poin penting yang membuat kasus ini berat adalah jumlah zat yang disebut dalam dakwaan. Amar dan rekan terdakwanya diduga berurusan dengan barang lebih dari 5 gram yang secara hukum masuk ke dalam kategori berat dan memiliki ancaman hukuman tinggi. Di Indonesia, kepemilikan narkotika dalam jumlah tersebut bisa mengarah pada hukuman penjara jangka panjang, bahkan seumur hidup. Dalam konteks ini, keberadaan surat pernyataan yang diklaim sebagai hasil dikte menjadi sangat krusial. Jika surat itu terbukti dibuat di bawah tekanan, maka kredibilitas seluruh dakwaan bisa terguncang. Inilah yang menjadikan pengakuan Amar bukan hanya penting bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi integritas sistem peradilan yang sedang berjalan. Teka-teki, korban sistem atau pelaku aktif. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apakah Amar Zoni hanyalah aktor yang terjebak dalam sistem yang tidak transparan, atau justru pelaku aktif yang kini mencoba menggiring narasi? Dalam beberapa kasus sebelumnya, terdakwa kerap menggunakan dalih tekanan untuk melemahkan bukti. Tapi dalam kasus ini, pengakuan Amar disampaikan di bawah sumpah dan di hadapan majelis hakim. Ini memberikan bobot serius pada setiap katanya. Bila terbukti benar ada petugas yang menyuruhnya menulis isi pernyataan, maka bukan hanya Amar yang perlu diperiksa lebih lanjut, melainkan juga sistem rutan secara keseluruhan. Isu ini bisa berkembang menjadi kasus etik dan bahkan pelanggaran hukum berat. Sidang selanjutnya jadi penentu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan akan menggelar sidang lanjutan dalam waktu dekat. Salah satu agenda terpentingnya adalah memutuskan apakah permintaan Amar Zoni untuk menghadirkan petugas rutan yang disebut telah mendiktenya akan dipenuhi. Jika ya, maka sidang berikutnya bisa menjadi momen krusial dalam pengungkapan kebenaran. Pengacara Amar tengah menyiapkan serangkaian bukti tambahan dan saksi yang bisa memperkuat klaim tekanan. Dari sisi jaksa, tentu saja upaya mempertahankan validitas surat menjadi fokus utama. Kedua kubu akan bersiap dengan argumen masing-masing. Publik pun kini menanti, apakah proses ini akan menguak sisi lain dari kehidupan di balik jeruji, atau hanya menjadi satu lagi episode drama hukum selebritas. Satu surat bisa mengubah semuanya. Satu surat. Ditulis dengan tangan, tapi tak sepenuhnya dari hati. Pengakuan Amar Zoni telah membuka babak baru dalam kasus ini. Bukan hanya soal siapa yang bersalah, tapi juga tentang seberapa kuat sistem kita menegakkan keadilan. Jika seorang tahanan bisa mengaku dipaksa membuat surat pernyataan, maka perlu ditelusuri siapa yang berada di balik tekanan itu. Bukan tidak mungkin, perkara ini membuka tabir yang lebih gelap, praktik di balik dinding tebal rumah tahanan. Apapun hasil akhirnya nanti, kasus ini akan menjadi pembelajaran penting, baik bagi aparat penegak hukum, publik maupun para figur publik yang kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap langkah mereka, sekecil apapun, bisa jadi headline besar.